Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, teman-teman Faperta Vision ID. Sekarang kita kedatangan tamu nih, tamu besar kita, tamu kehormatan kita, dosen senior agroteknologi. Jadi fokus bahasan kita kali ini tentang agroteknologi. Kita sudah ada di samping saya, Ibu Nani Furaida. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Uun. Bagaimana Ibu, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Mungkin sekarang Ibu bisa perkenalkan diri dulu kepada teman-teman biar teman-teman bisa tahu ini nih siapa nih dosen kita yang paling senior gitu Ibu nggih. Monggo Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Nani Furaida, dosen Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember. Saya mulai mengajar di Fakultas Pertanian UIJ ini mulai tahun 1990 hingga saat ini. Wow, lama Cukup sekali. lama ya Mbak Uun ya. Kira-kira kalau dihitung berapa tahun ya Bu ya? Berapa tahun itu? Sekitar berpuluh-puluh tahun gitu ya. Iya, Mbak Uun kan dulu mahasiswa saya. Iya, saya mahasiswanya Bu Nani. Oke Bu, sekarang ini nih kita mungkin sahabat-sahabat Faperta Vision ID di rumah juga lagi berpikir apa sih agroteknologi itu? Kenapa sih harus agroteknologi? Mungkin Ibu Nani bisa menjelaskan nih kepada teman-temannya biar kita semua paham, kita semua tahu bagaimana agroteknologi, apa itu agroteknologi, dan nanti bisa teman-teman tuh nggak cuman mikirnya kita bertani aja, bertani aja gitu. Moga Ibu, gimana agroteknologi? Oke. Jadi prodi agroteknologi itu merupakan salah satu prodi di Fakultas Pertanian ya. Prodi itu program studi ya. Jadi ada istilah jurusan, ada istilah program studi, namun di Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember itu ada dua prodi, salah satunya prodi agroteknologi, di mana prodi agroteknologi itu Mbak Un sebetulnya nomenklatur perubahan dari beberapa disiplin ilmu. Oh, Ya, begitu ya Bu. Berarti awalnya nggak agroteknologi ya Bu? Iya, Oh, jadi saat Bu Nani dulu kuliah itu di Fakultas Pertanian itu ada 5 jurusan. Oh. Jadi yang pertama itu ada budidaya pertanian atau agronomi, ada ilmu tanah, jurusan hama dan penyakit tumbuhan, ada jurusan teknologi pertanian dan sosial ekonomi pertanian. Kemudian berdasarkan SK Dirjen Dikti pada tahun 2007 nomor 163 itu ada restrukturisasi pendidikan. Oh, begitu. Ya, jadi di situ ada perubahan kurikulum terutama pada pendidikan tinggi pertanian. Nah, jadi merespon perubahan kurikulum itu ada penataan dan kodifikasi dari program studi. Oh, jadi seperti dimampatkan gitu ya Bu? Iya, Dijadikan satu jadi agroteknologi begitu. kebijakan itu dalam rangka merampingkan beberapa jurusan. Ah, betul. Kalau kuliahnya sendiri Bu, di agroteknologi itu ngapain sih Bu? Nah, jadi agroteknologi itu Mbak Uun fokusnya itu program studi yang mempelajari ya ilmu dan teknologi yang terkait dengan produksi tanaman. Oh, Atau tentang produksi produksinya. pertanian ya. Ya, Oke. jadi di situ dikenal dengan agronomi atau budidaya tanaman. Jadi Budidaya ada tanaman. sentuhan dari manusia. Oh, gitu. Jadi Bu. bukan tanaman liar. Kalau Betul. tak ada sentuhan manusia kan disebut tanaman liar. Oh, betul. Karena ada sentuhan maka disebut budidaya. Jadi kita Gitu. hablum minal alam gitu. gitu. Seperti Jadi itu, gitu ya. Mbak. Kemudian juga kan tadi ada penggabungan beberapa disiplin ilmu, ada disiplin ilmu agronomi, ada ilmu tanah, dan ada perlindungan tanaman atau hama dan penyakit tumbuhan. Jadi itu di-merger menjadi satu rumpun keilmuan yang dikenal sebagai agroteknologi. Jadi lebih komprehensif Begitu. apa yang kita pelajari. Jadi mengapa ragu untuk memilih agroteknologi? Nggak usah, karena sudah kita berikan penjelasan. Jadi kalau masih ada calon-calon mahasiswa yang mungkin berpikir apa sih prodi agroteknologi, yaitu program studi di Fakultas Pertanian yang
mempelajari ya ilmu dan teknologi yang terkait dengan produksi tanaman. Bagaimana tanaman itu mempunyai produktivitas yang tinggi ya, dikaitkan dengan pengelolaan lahan serta pengelolaan hama dan penyakit tanaman. Ya, berarti di agroteknologi ini kita nggak cuma duduk di ruangan ber-AC gitu ya, Bu ya. Iya. Kita pasti ada praktek lapang gitu ya, Betul. turun ke lapang gitu ya, Bu. Karena kan kita harus ada sentuhan langsung Iya. antara tumbuhan dengan manusianya sendiri Manusia. gitu. Jadi tidak hanya teori, jadi ada Betul. praktikum. Praktek, iya. Betul. Jadi kita kuliahnya nggak cuma duduk aja, kita Iya. juga kita juga happy-happy di luar gitu ya, Bu ya. Bisa outing class, Outing class, bersenang-senang, menghirup betul. oksigen di luar sambil bercocok tanam. Betul sekali, Betul. karena kita yang mengeluarkan karbon dioksida, tanaman yang Tumbuhan menyerap. menghasilkan oksigen. Iya, betul sekali. Oke, Ibu. Kalau keunggulannya sendiri, agroteknologi Universitas Islam Jember itu gimana sih, Bu? Jadi prodi agroteknologi Universitas Islam Jember itu mempunyai ciri dibanding prodi agroteknologi yang ada di perguruan tinggi pertanian yang ada di Kabupaten Jember. Nah, ini nih yang penting Kebetulan, berarti cirinya berarti ya, Bu. Oke. Pencirinya kita itu fokus pada tanaman hortikultura. Kenapa harus hortikultura, Ibu? Nah, jadi hortikultura itu merupakan komoditas pertanian yang variannya itu banyak, Mbak Un. Jadi ada tanaman buah-buahan, entah itu buah semusim atau tahunan ya, ada tanaman sayuran, ada tanaman rempah obat yang dikenal sebagai tanaman biofarmaka, ada tanaman hias atau florikultur maupun tanaman landscaping. Jadi banyak sekali variasi tanaman yang kita bisa kelola. Gitu. Meskipun nanti riset atau penelitian yang dilakukan mahasiswa ya tidak harus hortikultura, tapi memang sebagian besar penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa itu komoditasnya komoditas hortikultura begitu, Ibu. Ada sebagian yang tanaman perkebunan, memang ada beberapa mata kuliah tentang budidaya tanaman perkebunan sesuai dengan pola ilmiah pertanian Kabupaten Jember, Mbak Un. Betul. Iya, betul, Ibu. Nah, sekarang gini, Ibu, setelah kita mengenal pola pertanian Kabupaten Jember sendiri ini ya, Bu ya. Untuk prospek kedepannya tuh lulusan agroteknologi itu bagaimana sih, Bu? Ini mungkin kerjanya bisa jadi apa? Karena kan mindset kita tuh nggak sedikit orang tuh berpikir kalau kita setelah kuliah kita harus kerja, begitu, Ibu. Jadi apa sih yang bisa diunggulkan kalau kita memilih agroteknologi begitu? Oke, pertanyaan yang bagus, Mbak Uun. Jadi untuk lulusan agroteknologi itu sebetulnya prospek karirnya itu luas. Luas sekali ya, Bu. Karena ya? memang profil lulusan agroteknologi itu dipersiapkan ya, kompetensinya itu bisa menjadi seorang peneliti ya, atau manajer ya, kemudian bisa menjadi pendidik ya, ada ini sebagai agropreneur atau wirausaha. Oh, juga wirausaha juga masuk ya, Bu ya. Jadi komplit sekali. Iya, ada yang di bidang pemerintahan atau birokrat maupun BUMN, bahkan ada di banyak lembaga swasta. Begitu. Jadi peluang karirnya itu sangat luas. Tidak hanya di bidang pertanian saja, bahkan ada yang diterima di perbankan. Oh, begitu. Jadi kita harus membakar mindset kita. Iya. Kalau kita agroteknologi pertanian jadi petani, enggak ya, enggak gitu ya, sahabat, gitu, enggak gitu ya, sahabat. Jadi kalau di UIJ sendiri ya, Bu ya, suasana perkuliahan agroteknologi itu seperti apa sih, Bu? Sangat kondusif ya. Jadi banyak dosen-dosen yang humble dan friendly pastinya. Salah satunya seperti Bu Nani. Mungkin seperti itu ya. Kemudian juga dosen-dosennya mumpuni sesuai bidang keilmuannya. Jadi rata-rata untuk kompetensi pendidikannya itu ada yang dari agronomi, budidaya pertanian, ada yang dari bioteknologi, ada yang dari hama dan penyakit tanaman. Jadi sudah mengcover dari apa yang dipelajari di
prodi agroteknologi. Oh, seperti jadi begitu ya, Bu. itu. Bioteknologi tidak harus masuk ke biologi. Jadi kita juga belajar biologi juga, Oh iya, gitu itu ya. merupakan ilmu dasar Ilmu dari dasar. Fakultas Pertanian. Betul Begitu, itu sekali. biologi. Jadi biologi nanti cabang ilmunya banyak, Mbak Un. Ada Betul. botani, ada genetika, ada bioteknologi, Iya, ya. betul sekali, Jadi Bu. banyak sekali cabang-cabang ilmu dasar dari ilmu biologi yang memang terkait erat dengan Pertanian, ya, Begitu. karena kita kan sama-sama makhluk hidup juga ya, Bu Iya. ya. Oke, sekarang gini, Bu, pesan untuk orang tua dan calon-calon mahasiswa yang akan kuliah di agroteknologi dari Bu Nanik apa saja? Nah, jadi para orang tua maupun calon mahasiswa jangan ragu-ragu lagi. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri di Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember, ya. Jadi merupakan pilihan yang tepat untuk mandiri dan aktualisasi diri. Seperti itu, Mbak. Jadi Hebat sekali. kita harus mengubah mindset atau pola pikir bahwa sarjana pertanian itu tidak harus jadi petani ya. Secara mindset kita itu petani yang hidupnya itu di lahan yang berlumpur atau berpanas-panasan. Tidak. Sekarang kan Betul. kita bisa menjadi agropreneur yang tinggal sebagai CEO. Oh, CEO, betul. Nah, kita menginstruksikan Betul pada sekali. anak buah atau sebagai peneliti. Jadi banyak juga yang menjadi staff research and development, juga ini di perusahaan-perusahaan atau company swasta menjadi quality control atau quality assurance. Jadi banyak sekali sarjana agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember ini yang lulusannya tidak menunggu lama untuk menjadi bekerja begitu. Oh, jadi alhamdulillah nggak harus menunggu ya, Bu ya. Iya, Kita kan. bisa berkreasi sendiri, berinovasi, iya. begitu ya, Bu ya. Iya, Apa yang kita dapatkan di perkuliahan kita terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu ya, kan Bu ya. banyak yang menjadi agropreneur. Agropreneur. Iya. Oh, Dan ini mungkin yang bisa saya share ya. Jadi ada alumni dari agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember yang menjadi manajer operasional di PT Indogunta. wow. Itu di mana PT Salim Group di Bogor. Itu namanya Rian Hidayat. Oh, Beliau iya, itu betul. selalu aktif berkomunikasi dengan Bu Nani. Memang dulu waktu skripsi saya sebagai salah satu pembimbing, dan kalau dia memerlukan rekrutmen ada rekrutmen, Betul. kontak dengan saya, dan saya kemarin share ke beberapa alumni yang itu fresh graduate. Oh gitu ya, Bu. Iya. Berarti kita nggak ini ya, Bu. Kita nggak bisa memandang sebelah mata gitu ya, Bu. Nggak usah berkecil hati. Iya, bahwa tidak ini usah PTS atau PTN sekarang sama saja. Yang penting ada minat, semangat, dan ikhtiar. Doa lah. Doa. Pasti itu akan diijabah oleh Allah, dimudahkan gitu. Betul sekali. Luar biasa obrolan kita hari ini bersama Ibu Nani. Satu ini, Bu, yang ada di otak saya yang ingin saya tanyakan ke Bu Nani. Oh, untuk kita kuliah di agroteknologi itu kira-kira dari masa kita masuk sampai kita lulus itu apakah membutuhkan waktu yang lama? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi untuk program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember itu kan sudah berbasis sistem kredit semester. Jadi tidak ada istilah kuliah molor waktu. Ya, jadi rata-rata lulusan untuk prodi agroteknologi Universitas Islam Jember ini sesuai lah dengan cita-cita para dosen maupun aturan yang ada, yaitu harus lulus on time, yaitu tepat waktu 8 semester. Tapi banyak juga Mbak Uun yang kurang dari 8 semester. Oh, begitu ya, Bu? Iya, ada yang 3 tahun 7 bulan itu, terutama itu angkatan 2018 itu 60% lulusnya kurang dari 4 tahun. Jadi rata-rata mahasiswa tersebut lulus di 3 tahun 7 bulan begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, ternyata kan nggak harus kita lama-lama berkuliah ya, Bu ya. Kita
berhubungan dengan dunia tumbuhan, bagaimana kita membuat strategi. Betul, begitu. makanya kita kuliah di agroteknologi, kuliah di Fakultas Pertanian itu nggak hanya jadi pikirannya kita harus membakar mindset kita, kuliah di pertanian harus jadi petani, enggak, kita harus bisa jadi petani berdasi, seperti Iya, betul. lulusan-lulusan kita yang tadi ya Bu ya. Iya. Dan kuliahnya pun juga nggak lama, kita harus punya inovasi, strategi, dan apapun itu yang bisa membangun dan mempercepat perkuliahan kita, begitu ya Bu. Indah sekali kuliah di agroteknologi. Oke, mungkin ini ya Bu, pesan dan kesan Bu Nani selama menjadi dosen agroteknologi di Universitas Islam Jember gimana? Jadi pesan saya itu banyak ya, jadi menyenangkan Mbak Uun. Oh, indah sekali. Iya, jadi makin tahun jumlah mahasiswanya itu dulu itu masih ada ini apa mahasiswa yang non-rek yang banyak dari pegawai seperti Disbun, yaitu satu angkatan bisa 100 lebih Mbak Uun. Tapi beberapa tahun itu sudah lulus, memang ada tuntutan ya dari lembaganya, dan beberapa tahun terakhir memang banyak mahasiswa reguler yang menyenangkan. Jadi saya itu mengajar itu mempunyai sense of belonging ya. Saya itu kepada mahasiswa itu saya anggap anak saya, jadi kadang tuh saya agak cerewet, menegur ya, memberi nasihat ya. Betul. Dalam rangka kan kita bukan hanya sebagai pengajar tapi mendidik begitu ya, seperti halnya kepada putra putri kita kalau ada salah sedikit ya kita beri nasihat. Betul sekali Gitu, Bu. Mbak Kita Uun. sangat merangkul ya Bu Nani ya. Jadi saya anggap anak begitu. Jadi saya itu kepada mereka itu tidak kaku begitu. Dan metode pembelajarannya ya juga tidak hanya ngomong. Saya juga ada komunikasi dua arah ya. Bagaimana agar metode pembelajarannya ini tidak Membosankan begitu Bu. Jadi ada diskusi interaktif, kontekstual. Jadi kadang saya beri gimana kalian pengalamannya selama ini, entah pengalaman dari diri mereka sendiri atau dari keluarganya untuk bercerita. Dari situ kan mereka aktif untuk berkomunikasi yang sesuai dengan materi pembelajaran. Oke, jadi koneksinya lebih dekat Iya, gitu ya Bu ya. jadi- Tidak hanya sekedar dari dosen ke mahasiswa, tapi gimana rasanya kita bondingnya antara dosen dan mahasiswa seperti orang tua sendiri begitu ya Bu ya. Apalagi sekarang kan metode pembelajarannya itu student learning center. oke. Artinya mahasiswa itu harus proaktif. Sebagai pusat pembelajaran Iya, kalau gitu. dulu waktu Bu Nani sekolah kan teacher centered learning. Betul. Guru menjelaskan, kita mendengarkan ya. Kalau sekarang itu two-way communication. Oke, jadi ada komunikasi dua dua arah antara mahasiswa dengan dosennya, begitu nggak Bu? Oke, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kalian di Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember, khususnya di program studi agroteknologi. Sekian, saya Khairatun-Nisa bersama bintang tamu kami. Nani Furoida. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di Faperta Vision ID. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.